Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmi Indra, NIM 21190777 dari kelas PAI 5D. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen penampung Ustaz Novel Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang paling utama ialah nikmat iman, Islam dan ihsan yang masih tertanamkan dalam hati kita semua. Kemudian selawat berangkaikan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita ucapkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi Yuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jasa beliau sangat besar untuk umatnya. Beliau yang telah berjuang mati-matian, berenang di lautan darah, berjalan di atas duri demi tegaknya kalimat tauhid La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Atas jasa beliau kita telah keluar dari zaman kegelapan, yakninya zaman jahiliyah, kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir yaumul nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadiran wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak pernah kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat kesehatannya jualah dan nikmat kelapangan waktu yang telah meringankan langkah kaki kita sehingga kita dapat hadir berkumpul untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan syariat Islam. Ayyuhal hadiran wal hadirat yang saya hormati, adapun tausiah kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita berangkat dari sebuah kisah. Kisah ini ialah dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana beliau pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Sulaiman, hendaknya engkau yang milih yang mana? Antara kekuasaan, harta, atau ilmu?" Seketika itu, Nabi Sulaiman sedikit pun tidak tertipu daya oleh kekuasaan ataupun jabatan, sedikit pun tidak tertipu daya oleh harta, tetapi yang dipilihnya ialah ilmu pengetahuan. Singkat cerita, dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman memperoleh kekuasaan. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang megah, mempunyai harta yang berlimpah serta pengikutnya yang banyak. Masya Allah, sangat mulia dan agungnya ilmu pengetahuan. Ayyuhal hadiran wal hadirat rahimakumullah. Dari kisah tersebut dapatlah kita ambil ibrah bahwa ilmu sangatlah bermanfaat, sangatlah mulia, sangatlah agung. Dengan adanya ilmu kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, "Man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man araddahuma fa'alaihi bil ilmi." Kata Nabi,
Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia juga memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuanlah kita bisa mengetahui segala hal, kita bisa berusaha sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan kelancaran rezeki, kita akan dimudahkan segala urusannya. Dan yang terpenting ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa orang yang berjalan menuntut ilmu akan diberikan, akan ditinggikan derajatnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatan. Allah telah berjanji bahwa Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ayuhal hadirat wal hadirat rahimakumullah. Sangat besar dan mulianya ilmu ini. Bahkan Allah saja telah menjanjikan bahwa barang siapa yang memiliki ilmu, Allah tinggikan derajatnya. Bukankah itu yang kita mau? Bukankah kita menginginkan keridhaan Allah? Bukankah kita menginginkan bahwa Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita? Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia akhirat? Tentu iya. Maka jalan yang dapat kita tempuh adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang keluar berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ayyuhal hadiran wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kita keluar berjalan, kita datang ke majelis-majelis ilmu seperti adanya saat sekarang ini, Allah telah memberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Jika seandainya kita datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat, maka Allah menjaga kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup dan umur kita. Namun jika seandainya dari sini, jikalaulah dari hadirin wal hadirat ini ada yang wafat, maka yakinlah bahwa Allah telah menjanjikan seorang yang keluar untuk menuntut ilmu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, menegakkan syariatnya Allah, berjihad fisabilillah, Allah akan menilai jihadnya tersebut sebagai seorang syuhada. Ketika ia meninggal, langsunglah diterima amalannya dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jannahnya. Bukankah itu kenikmatan terbesar yang kita impi-impikan? Tentu iya. Maka dari itu, marilah dari sekarang kita luruskan niat kita luangkan waktu kita kuatkan himmah kita untuk mempelajari sebagian tuntunan syariat Islam, yakninya dengan menuntut ilmu agama. Kita sebagai generasi bangsa yang beragama Islam, kita harus memiliki ilmu pengetahuan supaya agama kita ini tidak mudah dilecehkan oleh orang lain, tidak mudah direndahkan oleh orang lain. Kita lihat pada zaman sekarang, orang-orang barat non-muslim telah menjajah agama kita. Maka kita sebagai generasi, sebagai umat Islam, kita harus menegakkan kembali pilar-pilar syariat agama Islam tersebut. Caranya ialah dengan kita memiliki ilmu pengetahuan. Karena sekarang
peperangan tidak lagi menggunakan senjata, tetapi menggunakan intelektual dan juga kecerdasan. Kita harus menjadi seorang muslim dan muslimah yang cerdas, berintelektual, sehingga kita dapat menguasai dunia ini, kita dapat menegakkan syariat kita kembali. Kita dapat menjadikan Islam ini sebagai agama yang agung, agama yang besar, agama yang sangat dihormati oleh orang lain. Ayuhal hadiran wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sekianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap istiqomah berjihad di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu agama. Kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, salah dan kata saya mohon maaf jika ada seandainya kata-kata penyampaian saya yang ada benar dan baiknya. Ketahuilah bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga hadirin wal hadirat dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkan, mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Namun, jika seandainya banyak terdapat hilaf dan salah dalam penyampaian saya sangat memohon maaf. Karena kepada Allah lah kita memohon ampun dan kepada sesama manusia kita memohon maaf. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.